Salam Bapak Ibu saudara semua. Kita kembali bersuka cita di bulan Agustus ini. Tidak terasa ya, sudah bulan Agustus. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi bagian daripada iman kita di dalam memahami firman Tuhan, sehingga kita boleh lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 13. Nehemia pasal 13. Sebelum kitab Ester, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Nehemia pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, imam yang dapat untuk mengawasi diri rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan darah dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan-persembahan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan atas Asa, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk berdiri. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing kalah di ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan daripada gandum, anggur dan minyak perbendaharaan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, pekerjaan Tuhan itu boleh mundur dan juga bisa maju. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Artinya semua orang Israel itu menjadi umat Allah otomatis. Ya, tanpa ada penginjilan atau pemberitaan, otomatis karena mereka sudah dipilih. Kalau dia memang darah Yahudi, pasti dia ya beragama Yahudi dan menjadi umat Allah. Seiring berjalannya waktu, tentu dipilih orang-orang yang melayani. Di 12 suku Israel ada satu suku yang dipisahkan, yaitu suku Lewi, untuk melayani di bait Allah. Jabatannya macam-macam, ada sebagai imam, ada sebagai penyanyi, dan lain sebagainya.
Mereka keturunan Lewi. Dan kenapa ini dipisahkan? Mereka tidak mendapatkan warisan yang sama dari orang tuanya tentang harta, tanah, baik jumlahnya, baik bidangnya. Mereka tidak bisa bekerja leluasa keluar, kecuali harta yang diwariskan paling sedikit tanah untuk ladang. Ada kota khusus para orang Lewi. Ada juga tempat penggembalaan atau ladang-ladang mereka. Hanya sebatas untuk keperluan mereka sehari-hari yang tidak mungkin dikembangkan. Karena tugas mereka, orang Lewi ini dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Jadi mereka siang malam bekerja di situ. Menjaga pintu, menjaga lampu, minyak harus tetap bernyala, menjaga korban-korban dan lain sebagainya. Nah, jadi peranan mereka ini sangat penting. Namun dalam ayat tadi kita melihat ada yang merosot. Karena apa? Nabi Nehemia melihat bahwa orang Israel mulai tidak datang kebaktian, tidak datang beribadah. Ada apa? Kenapa seperti itu? Saudara, orang bisa tidak datang kebaktian kalau dia sudah Kristen, punya macam-macam alasan. Ada kalau dia jauh rumahnya dari gereja dia, seperti di kampung-kampung itu bisa menjadi alasan bagi dia untuk malas ke gereja. Ada juga karena sakit dia tidak bisa datang ke gereja. Ada juga karena melihat bahwa di gereja itu ada perselisihan, baik di pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, baik sesama jemaat. Dan macam-macam lagi alasan-alasan yang membuat dia tidak mau datang padahal dia adalah orang Kristen. Ada juga yang merasa sangat berat akan kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan. Ada banyak seperti itu sehingga dia tidak mau datang kebaktian, saudara. Tapi dalam bacaan ini kita melihat lain lagi masalahnya. Masalahnya adalah yang melayani yang nggak ada. Saudara, salah satu membuat juga gereja merosot yang melayani nggak ada. Di negara Perancis akhir-akhir ini, bahkan sampai 2023 telah dihitung, di seluruh negara Perancis lebih dari 2.800 gereja harus dirubuhkan oleh pemerintah. Dirubuhkan dengan berbagai alasan. Gereja-gereja di Prancis umumnya mayoritas gereja Katolik, yang tadi angka itu harus dirubuhkan alasannya karena di negara Prancis dibedakan antara agama dan negara. Jadi negara tidak peduli dengan agama rakyatnya. Lain dengan kita, di KTP mesti ada disebut agamanya. Bahkan agama yang diizinkan pun dibatasi. Kalau di luar dari agama 5 yang besar itu dibuat di situ lain-lain, penganut kepercayaan. Tidak boleh disebutkan khusus apa. Belum ada izinnya sampai sekarang. Jadi betul-betul dikuasai oleh negara. Agama mesti ada. Seperti itu. Bahkan pelajaran sekolah harus ada agama. Di negara-negara sekuler itu hampir tidak ada lagi. Nah, saudara, kenapa sampai ribuan gereja harus dirubuhkan oleh pemerintah di negara Prancis, belum negara-negara Eropa yang lain? Pertama, gereja-gereja itu sudah terlalu tua. Memang megah tinggi sekali. Tapi pemerintah sudah menghitung biaya bantuan untuk memperbaiki maintenance perawatan gereja itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan pemasukan gereja itu dan jumlah jemaat. Karena itu gereja-gereja udah tua sekali, megah tinggi, dan juga pemerintah sudah melihat kualitas ketahanan bangunan itu membahayakan. Yang bagus, ada patung, gambar-gambar begitu cantik sekali, menaranya tinggi-tinggi. Tapi gereja-gereja tua itu membahayakan. Pemerintah berusaha untuk membantu merenovasi tapi tidak mampu karena begitu banyaknya gereja. Itu ada di semua kota di Prancis. Akhirnya pemerintah bilang kalau terus minta sama pemerintah tidak bisa.
Ya, sementara gereja sendiri umatnya tidak datang untuk membantu. Akhirnya tidak ada lagi bantuan, satu-satunya daripada tidak aman, gereja itu harus diruntuhkan. Lebih dari 2.800 gereja-gereja yang unik, yang begitu antik, udah berabad-abad, harus dirubuhkan. Sementara di berbagai daerah muncul ya rumah ibadah agama lain yang bergaya modern, saudara. Itu karena banyak imigran begitu terbuka ke negara itu. Jadi gereja menjadi berkurang jumlahnya. Kemudian pemerintah mulai juga meneliti, ini masih tahun-tahun terakhir ini ya, diteliti 2 tahun terakhir diteliti, karena penasaran kenapa gereja tidak bisa terus eksis seperti itu. Dibuatlah survei tentang penganut agama Kristen atau Katolik. Dalam 2 tahun sebelumnya itu ya, dilihat ternyata merosot tajam, dan penganut ateis menjadi muncul 30%, penduduk Prancis ateis 30%. Dan tahun terakhir ini juga mendapat penelitian, dikatakan 50% orang Prancis ateis. Jadi mereka tidak murtad ke agama lain secara umum, tapi lebih mereka menjadi ateis. Dan itu juga disurvei lagi kenapa menjadi ateis. Dari tadinya Katolik misalnya, mereka melihat kebobrokan dalam gereja. Itu salah satu. Tetapi ada tadi yang kita lihat bahwa mereka tidak mau bergereja karena memang gereja itu terancam, tidak aman untuk ke sana, bisa membahayakan. Yang kedua, memang juga pelayan, orang yang mau melayani itu merosot. Karena apa? Kenapa nggak ada yang mau melayani menjadi pastor atau menjadi pendeta? Karena dana untuk menghidupi gereja-gereja itu, menghidupi para pendeta itu dari mana? Karena dia juga harus hidup. Jadi karena yang mau melayani pun nggak ada, sulit menempatkan pendeta ini setelah ini mau diputar kemana ya? Karena harus diteliti kemampuan keuangan jemaat untuk membayar para pendeta itu, saudara. Nah, kita lihat dalam bacaan ini, bangsa Israel juga begitu. Ada aturan dalam bangsa Israel, dalam Taurat itu, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum. Ada hukum moral, ada hukum seremonial, ada hukum teknikal dalam pelayanan ibadah itu. Nah, ternyata dalam bacaan tadi kelihatan orang jarang kebaktian ke rumah Tuhan. Dan juga Nabi Nehemia melihat bahwa pelayan-pelayan Tuhan pada nggak ada. Wah, dia marah sama pejabat, karena pejabat juga dari pemerintah. Kenapa bisa seperti itu? Jadi waktu itu diawali dengan dikatakan pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan. Jarang orang mau baca Alkitab. Jadi waktu kembali satu kali dibuka kitab tua itu, kitab Musa, dikatakan di situ bahwa suku ini tidak boleh datang karena mereka begini. Tidak boleh gabung, tidak boleh bergereja atau beribadah di situ. Dan dikatakan dalam ayat 4, pada masa itu pun ada imam Eliasih. Ini imam yang tidak disiplin, imam yang korup. Dia memilih seorang yang bernama Tobia. Dalam bacaan tadi di ayat 4, Tobia, ya mereka punya hubungan yang erat. Jadi ada nepotisme, ada korupsi di bait Allah pada waktu itu. Dia menempatkan Tobia supaya nanti semua uang yang masuk, persembahan atau apapun itu dikorupsi. Dalam bacaan tadi. Dan karena tidak sampai kepada Imam Lewi, para penyanyi, semuanya keturunan Lewi yang mulai pada zaman dulu, karena sistemnya adalah hanya keturunan Lewi. Di zaman modern sudah siapa saja bisa melayani. Mereka tidak mendapat bagian, mau bagaimana? Mereka hidup daripada apa yang masuk. Karena gereja-gereja secara umum di luar gereja karismatik dan di luar gereja Pantekosta secara umum, mereka harus mendapat
upah yang resmi jelas. Ada aturannya. Kalau dia sarjana ini sekian, kalau dia udah menikah sekian, kalau dia punya anak pertama, kedua, dan lain sebagainya. Itu semua diatur termasuk fasilitasnya. Demikian juga gereja di zaman perjanjian lama seperti itu. Sudah diatur. Tapi karena itu tidak lancar, baik diberikan oleh jemaat, baik ada diambil oleh Tobia, Nehemia melihat kenapa ibadah menjadi seperti ini sepi. Kenapa tidak ada lagi kuasa daripada ibadah? Sehingga dia marah. Lihat yang 10, lihat yang ke-8, kita lihat ayat ini ya. Ini Nehemia yang berbicara. Kitab Nehemia menceritakan pengalamannya sebagai nabi mengawasi umat Israel. Kata Nabi Nehemia, aku menjadi sangat kesal dengan ibadah itu ya, begitu sepi beribadah. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban, sajian, dan kemenyan. Ayat 10. Juga kudapat bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, dimakan sama orang itu. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Padahal mereka harus terbatas ke ladang masing-masing. Karena mereka harus hidup dari gereja pada waktu. Tapi terpaksalah semuanya harus mereka mulai berdagang. Ada ternak yang mau didagang, dan lain ladangnya, saudara. Ayat 11, aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu. Nabi yang mengumpulkan hamba-hamba Tuhan itu, orang-orang Lewi itu, dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan, persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Jadi saudara, seperti di negara Prancis, belum lagi Eropa seperti Belanda, Jerman, begitu menurunnya kekristenan dan berubah, nanti akan bisa menjadi negara tanpa agama atau ateis, dan bisa juga berkembang negara-negara lain, agama-agama lain di negara itu, seperti agama Hindu juga cukup berkembang di negara Eropa, saudara. Kenapa? Bebasnya imigran masuk ke negara-negara itu, membawa kepercayaannya, dan bebas mereka melayani. Karena apa? Orang Kristen sendiri udah tinggalkan kepercayaannya sehingga leluasa. Sementara pemerintah secara umum tidak mempedulikan soal agama rakyatnya, itu urusan pribadi. Saudara, kita perlu diingatkan seperti itu, bahwa kemajuan pekerjaan Tuhan menyangkut dua hal, yaitu kerohanian para pelayannya, seperti itu. Sebab banyak juga orang tidak mau datang, di sana suka bertengkar, di sana begini-begini, di sana begitu-begitu, tidak mau datang. Tetapi secara umum, saudara, memang kita harus punya pengenalan akan Tuhan, supaya kita mau datang. Sehingga kita benar-benar kita percaya kepada Tuhan, dan saya hidup karena Tuhan, bahwa saya nanti akan bertemu dengan Tuhan pada akhir hidupku. Kita harus ada serasa pengenalan akan Tuhan, saya ingin diselamatkan. Jadi karena tidak ada lagi yang memberitakan firman Tuhan, saudara, maka orang merasa tidak bertuhan, tidak ada apa-apa. Siapa Tuhan itu? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Karena ajaran-ajaran juga bisa menyimpang. Di gereja sendiri ada ajaran yang tidak sepenuhnya saudara sesuai dengan Alkitab, tapi karena penafsiran. Mungkin di lain waktu kita perlu belajar lagi, saudara, tentang berbagai ajaran dalam gereja tertentu. Hanya sekedar cuplikan, dalam gereja Advent hari ke-7, saudara, mereka tidak ada perjamuan kudus, tidak ada Natal. Bagi mereka, saudara, itu tidak perlu. Yang perlu adalah keimanan kita, menjaga kesehatan kita, ya, tidak memakan makanan yang dilarang, dan wajib beribadah pada hari Sabat,
bagi mereka, dan mereka menafsirkan kalau yang selamat itu udah ditentukan berapa orang. Itu sama dengan saksi Yehova, dan dikatakan tidak ada neraka. Itu Advent. Tidak ada neraka. Dan kalau meninggal, tidak ada langsung surga atau firdaus. Bagi mereka kalau mati dikatakan tidur. Ada ayatnya tentang tidur. Pokoknya tidur aja. Nanti tidak ada ceritanya sedih, susah atau apa. Tidak ada kehidupan. Pokoknya dia mati, ya mati, tidur aja. Dan kalau Tuhan bangkitkan, ya dibangkitkan. Seperti itu. Yang tidak percaya, dia tidak dibangkitkan, tidak ke neraka. Ya pokoknya mati. Dia mati kekal. Jadi mereka menggambarkan mati kekal itu ya mati, bukan ke neraka pengertiannya. Dan orang yang baik akan dibangkitkan, akan diselamatkan. Jadi penting kita melihat saudara berbagai ajaran daripada firman Tuhan itu. Jadi topik hari ini adalah bukan soal seperti itu, tapi bagaimana supaya kita saudara menghidupi pekerjaan Tuhan itu. Menghidupi pekerjaan Tuhan itu. Jadi tidak sekedar kita, aku nggak mau kebaktian. Efeknya kita harus lihat. Kalau misalnya dalam satu keluarga, bapak ibunya terbiasa tidak kebaktian, langsung atau tidak langsung, maka keturunannya akan melihat. Biasa kok nggak kebaktian. Itu seperti itu. Tanpa kita sadari, kita telah membuat orang jauh daripada Tuhan. Sementara Tuhan sendiri berusaha mengingatkan manusia untuk mau datang kepada Tuhan dengan berbagai cara. Boleh cara yang tegas seperti tadi Nehemia diutus oleh Tuhan. Sebagai nabi dia mesti tegas. Lakukan ini mesti berani. Tidak semua hamba Tuhan berani seperti itu. Tapi ketahuilah ketegasan atau disiplin dalam gereja itu penting. Satu kali Tuhan Yesus juga cukup tegas dan penting soal bergereja ya. Dia lihat orang mulai berbisnis di gereja, berdagang, ya sedemikian rupa sehingga dia mengamuk betul-betul emosi. Dia putar balikan meja-meja penuh uang. Dia marah, dia usir semua orang. Seperti itu saudara. Jadi Tuhan Yesus juga begitu tegas, begitu disiplin dalam hal bagaimana supaya kita menggunakan rumah Tuhan. Dan kita boleh melihat juga waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, saudara, sangkamu aku di penyamun, kata Tuhan Yesus. Padahal aku tiap-tiap hari ada di bait Allah mengajar. Tiap-tiap hari, artinya kalau datang Sabat, dia datang semangat. Tapi kalian tidak menangkap aku. Sangkamu aku penyamun. Kenapa tidak tangkap baik-baik? Kenapa mesti datang ke Taman Getsemani ini? Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus pun dia berusaha teratur ke bait Allah dan memberikan pengajaran saudara. Di mari kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita juga memperhatikan, jangan sempat nanti saudara ya, salah satu tidak maju pelayanan saudara termasuk penginjilan yang memang tidak ada dana bagi hamba Tuhan untuk diutus mau melayani ke pulau. Kadang-kadang kita hanya melihat kota-kota besar, padahal penduduk juga itu ada di mana-mana. Siapa yang akan menjangkau mereka? Perlu ada hamba-hamba Tuhan atau pendeta diutus, atau penginjil, atau misionaris. Siapa yang bisa membiayai itu? Sekolah-sekolah teologi, seminari di berbagai negara di Eropa banyak tutup. Sekolah-sekolah kependetaan itu banyak tutup. Kenapa? Tidak ada yang membiayai. Walaupun mereka nanti tamat mau kemana diutus, siapa yang membiayai? Itu juga menjadi penghalang. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu ingat mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau saudara membutuhkan kehidupan, demikian juga para pastor, para pendeta, para pelayan Tuhan membutuhkan topangan, saudara, untuk bisa eksis melayani Tuhan. Kita bisa mengembangkan pelayanan. Mungkin kita tidak hanya fokus untuk visi gereja, sebab banyak gereja-gereja yang telah begitu maju, begitu hebat, besar, ya ujung-ujungnya memang orang belum tentu
datang ke sana beribadah. Belum tentu. Ya. Ada kritik dari agama seberang, wah orang Kristen sibuk sekarang ini membangun gereja-gereja besar, mega church, mereka bilang. Itu ejekan dari mereka. Mereka sudah mulai lupa menginjili, misionaris. Sebaliknya agama mereka mulai sibuk kemana-mana membuat misi pelayanan. Satu kali kita terkejut bahwa daerah tertentu bukan lagi mayoritas Kristen, tapi orang lain. Kenapa? Tidak ada misi yang bekerja. Ya, tidak ada misi yang bekerja untuk melayani. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, mau mendukung pelayanan. Ya, kewajiban kita tidak sekedar kita datang seperti itu. Kita menjaga kerohanian kita, tapi juga kontribusi kita dalam melayani. Secara finansial, secara tenaga kita lakukan supaya apa? Ya, supaya ada yang melayani, supaya hidup rumah Tuhan itu, supaya ada perbaikan. Coba bayangkan, kalau kita semua tidak peduli, ya, semua kita tidak peduli, mungkin hamba-hamba Tuhan itu bisa pusing juga ya, pusing dan memikir bagaimana maintenance gereja untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, peduli dengan rumah Tuhan. Kita mau memenuhi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat. Mari kita lihat sejenak, saudara, dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 33 sampai 34. Jadi dalam kitab Taurat itu ada 3 hukum. Yang pertama, hukum moral. Hukum moral ini secara moral, umat itu harus tahu memberi kontribusi, baik bentuk sumbangan atau persembahan atau persepuluhan, itu dimasukkan kepada hukum moral. Artinya kita harus punya pengertian bagaimana supaya hidup gereja itu. Yang kedua adalah hukum seremonial. Ini tentang upacara-upacara itu, tata caranya. Ada bungku, ada begini, ada harus begini, tuangkan ini, ya, dan lain sebagainya, nyanyiannya bagaimana. Itu ada seremoni. Itu disebut hukum seremonial, tidak boleh dilanggar. Yang ketiga adalah hukum teknikal, metode-metodenya, cara-caranya. Cara membuat roti sajian bahannya ini, cara membuat minyak urapan bahannya ini. Itu secara teknik sudah ada semuanya. Cara membuat kendinya, membuat lampu-lampunya, semua secara teknik ada aturannya, saudara. Dan ini harus dijalankan. Ada yang longgar, kadang-kadang harus terpaksa dilanggar karena terpaksa. Itu yang kita lihat, saudara, salah satu contoh secara hukum seremonial, hukum seremonial yang terlanggar. Keluaran 29 tadi, kita lihat sejenak kitab Keluaran. Keluaran pasal 29 ayat 33. Saya bacakan ayat ini. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jadi di dalam bait Allah itu ada persembahan-persembahan. Ada tepung dan lain sebagainya, tapi ada juga roti kudus, roti sajian 12 menggambarkan 12 suku Israel. Digambarkan persembahan mereka harus teratur setiap hari, 12 susun, 12 gambar 12 suku Israel. Dan persembahan itu harus diganti untuk persembahan pagi, siang, sore. Terus diganti, itu dimakan oleh pelayan-pelayan di bait Allah, semuanya keturunan Lewi. Dan dikatakan itu nggak boleh tetap ada sampai besoknya, harus dimakan. Dan yang makan itu hanya orang Lewi dan keturunannya, nggak boleh. Karena apa? Mereka telah dikuduskan buat itu, dan mereka yang bisa makan. Karena harus diganti, harus selalu segar roti sajian itu. Dan peraturannya tidak boleh ada orang awam yang makan. Bagi dong om, nggak bisa seperti itu. Itu di perjanjian lama. Nah, tapi kita melihat satu kali ada dilanggar. Itu tadi secara seremonial, ya, dilanggar karena terpaksa.
Kita lihat dalam kitab 1 Samuel 21, bagaimana ini dilanggar misalnya ya. Sebagai contohnya, kalau ada seremonial, ada moral yang tidak boleh dilanggar, ada yang terlanggar karena terpaksa. Itu dalam kitab 1 Samuel 21 ayat 3 dan 6. Katakan demikian. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud. Ini Daud yang melanggar, tapi seizin imam. Tidak ada roti biasa padaku. Roti biasa nggak ada. Kalau roti biasa bisa kau makan ya. Kira-kira begitu katanya. Hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Jadi itu pun ada persyaratannya. Boleh, aku kasih kau makan. Kalian kan baru pulang berperang, lapar kan? Lapar, pasukanmu juga lapar. Tapi tidak ada roti biasa loh di bait Allah, kata imam itu. Kami lapar, betul om. Kira-kira begitu dikatakan kepada imam itu. Ada memang ini yang belum kami makan. Tapi roti kudus, tapi pastikan siapa yang mau makan, suci gak mereka? Jangan-jangan waktu perang kalian ada main sama orang lain. Itu begitu tegas. Karena ini mesti kudus, gak boleh asal makan. Oh, kami menjaga kekudusan selama perang, gak ada neko-neko. Kalau begitu boleh, seizinku sementara. Sebenarnya tidak bisa untuk orang awam, tapi karena kalian menjaga kekudusan boleh makan. Dan orang itu diberkati oleh makanan itu. Semua tentaranya yang mengikut itu menjadi diberkati oleh roti kudus dari imam. Sebenarnya tidak boleh, tetapi karena sangat terpaksa diberikan. Itu pun kepada mereka yang tahu menjaga kekudusan. Jadi kita melihat saudara bahwa ada aturan-aturan yang menurut Taurat itu sangat ketat, tapi juga Tuhan Yesus perlu memperbaiki. Bahwa yang penting adalah kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Ini pernah dikutip oleh Tuhan Yesus, Matius 12 ayat 1 sampai 4. Saudara, Alkitab ini menyatu ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu menyatu, tidak ada yang bertentangan. Matius pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Catatan hari Sabtu, nggak boleh kerja. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, ya itu Tuhan Yesus, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi, ada dilarang pada hari Sabat, nggak boleh tabrak itu ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Itu yang kita baca tadi ya. Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Itu pun dicatat oleh Tuhan Yesus pada ribuan tahun yang lalu. Dia ingatkan itu. Kalian sok-sok mau melarang murid-muridku. Memang hari Sabat, tapi lapar kali. Macam mana? Lapar kali. Kami lapar. Tidak ada makanan. Kebetulan tidak ada makanan. Tuhan Yesus pun tidak ada nyimpan makanan. Murid-murid pun tidak ada. Itu hari Sabat. Akhirnya murid-murid itu, kita ambil bulir-bulir gandum atau padi di ladang yang kita lewat ini. Ya gosok-gosok, diambil bijinya, dia makan. Rupanya setiap perjalanan murid-murid sama Tuhan Yesus selalu diperhatikan oleh orang Farisi, mencari-cari kesalahan. Yesus, kau nggak tahu tuh murid-murid itu ambil melanggar hukum Sabat. Kan nggak boleh yang mengerjakan begitu hari Sabat. Langsung Tuhan Yesus mengerti laparnya, minta ampun. Daud juga begitu lapar, tapi imam itu mengerti lapar kalian. Yang penting belas kasihan itu mesti ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Peraturan kasih itu di atas segalanya. Pengertian itu mesti ada.
Bukankah hidup itu lebih penting dari pakaian, dari makan? Seperti itu. Langsung dikatakan, kau ingat nggak di kitab kalian, kitab Taurat itu? Daud sama pasukannya, waktu dia lapar, sampai datang ke bait Allah, minta-minta. Habisnya nggak ada makanan, semua ransum jatah untuk kami, bekal dalam berperang udah habis. Yang hari ini pun kami tidak punya makanan. Murid-murid butuh makan. Apa salahnya lah diambil? Toh juga nggak diambil semua, hanya sekedar mengganjal perut. Itulah contoh hukum yang disebut sebagai hukum seremonial. Kadang-kadang bisa dilanggar, terpaksa. Tapi hukum moral, yaitu perlu kita belas kasihan bagaimana mendukung pelayanan tadi, itu memang kita harus lakukan. Coba kita semua nggak peduli, nggak pernah kebaktian, tentu tidak ada persembahan, tidak. Semua rata-rata tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Bagaimana mau maju pelayanan? Bagaimana hamba Tuhan bisa hidup? Ini yang perlu kita ingat, saudara. Mari kita lihat lagi satu firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai 14. Ini nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Padahal Paulus itu bukan suku Lewi loh, dia suku Benjamin. Tetapi dia sangat mengingatkan jemaat untuk mendukung pelayanan. Bukan sekedar pelayanannya, tapi gereja atau bait Allah pada waktu itu perlu didukung oleh jemaat supaya bisa berjalan pelayanan itu. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, itu perjanjian lama, mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu menyangkut hukum Taurat. Tadi begitu emosinya Nehemia, tidak ada sumbangan, tidak ada persepuluhan dan sebagainya, sehingga orang Lewi, para penyanyi, anak-anak mereka pergi sebuah ke ladang, kebaktian macet. Dan dia marah pada pengusaha. Jadi itu adalah hak mereka mendapat bagian untuk sebuah milik Tuhan itu. Ayat 14 dia mengingatkan di perjanjian baru. Demikian pula. Artinya sama. Kalau dalam perjanjian lama mereka juga lakukan itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan. Yang Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil, ini para pendeta full timer, hidup dari memberitakan Injil. Mereka ini harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini mengingatkan kita kepada jemaat. Mari kita peduli pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu firman Tuhan. Harus hidup, kita harus menghidupi, kita harus mendukung baik dalam doa, tenaga, finansial, supaya pekerjaan Tuhan itu bisa hidup sedemikian rupa. Hal yang terakhir saudara, mari kita lihat Matius 23. Matius 23 ayat 23 dan 24. Saya bacakan ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintang kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa artinya ayat ini saudara? Dua hal penting dalam pelayanan. Dikatakan mereka harus memang memberi tadi persepuluhan dari adas manis, jintang, dijual adas manisnya. Kalau mau dikasih dalam bentuk uang,
1/10 harus dikasih, demikian hal-hal yang lain. Tetapi juga mereka melupakan yang tidak kalah penting, yaitu mengenai keadilan. Dalam pelayanan mesti ada keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya dua-duanya mesti jalan. Mau kembalikan ini, tapi ingat, berlakulah adil sama jemaat, berlakulah setia. Dan lain belas kasihan, mau kasihanlah sedikit sama jemaat itu. Mau adil lah, jangan hanya yang kaya kamu lihat, jangan hanya yang pintar, dan lain sebagainya. Adil, setia, mau kasihan, ya kan begitu. Jadi saudara, Tuhan itu melihat dua hal selalu. Kerohanian kita ada belas kasihan, tetapi juga kita juga memang harus secara materi berjalan. Jasmani, rohani harus berjalan bersama-sama buat kemajuan. Ayat 24, dia memberi satu perumpamaan di ayat ini, Matius 23 ayat 24. Matius 23 ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Artinya mereka tidak ada rasa belas kasihan, nggak bisa melihat, nggak ada mengerti. Kita kalau melayani Tuhan mesti ada belas kasihan, loh. Kasihan sama si ini, ada kepedulian, ada kesetiaan. Seperti itu saudara. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Ini hanya ungkapan pada waktu itu. Nyamuk itu benda kecil dan tidak ada manfaatnya. Minuman, tentu kalau ada nyamuk di minuman kita, di gelas, ya kita tepiskan, kita buang, nggak akan kita minum. Tetapi dikatakan unta dalam minuman, kan nggak mungkin ada unta dalam cangkir minuman kita. Ditelan, begitu besar, ditelan. Artinya ada perbedaan. Asing kecil, jelek, hina, seperti nyamuk, ya tinggal dibuang, dibuang. Oh ini besar, kayak unta. Unta dulu digambarkan seperti harta. Kalau punya unta berarti dia kaya. Oh unta ditelan, kalau orang kaya, oke. Nah boleh. Kalau memang mau muntahkan yang kecil itu, jangan muntahkan juga ini. Kalau kamu telan yang unta ditelan juga itu pengertiannya. Jadi artinya milik Tuhan kita kasih, tapi juga hal yang lain kita harus jalankan. Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Di dalam pelayanan ini saudara, nggak hanya rohani yang Tuhan melihat. Amin. Ada orang rohani kali, sangat baik, lembut, tapi pelitnya minta ampun. Mana maju pelayanan? Iya, amin. Mana maju? Harusnya yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Karena kalau mau diberkati, ingat yang dua itu. Berkat rohani harus diimbangi dengan berkat materi. Amin. Amin. Harus dua-duanya jalan. Saudara ingin diberkati, jalani keduanya itu. Jalani keduanya. Kalau saudara ingin melihat gereja kita ini maju, lakukan itu. Dan ingat, Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Tuhan tidak buta. Tuhan tahu membuat kebaikan bagi kita semua. Jadi saudara, kita harus banyak berdoa ya. Dan bagi anak-anak Tuhan, kita tidak hanya sekedar minta berkat Tuhan jasmani, saudara, sehat diberkati Tuhan, tapi juga kerohanian kita. Tuhan memerlukan memang materi kita, tetapi Tuhan memerlukan kerohanian kita bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan lupa datang sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sebagaimana Tuhan tetap mencintai saudara, demikian juga kita terus mau belajar lebih mencintai Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Mari kita bawa firman Tuhan, kita renungkan sampai sejauh mana kita boleh mengasihi Tuhan. Tepat pada waktunya kita harus menghadap Dia. Kita akan ditanya oleh Tuhan, bagaimana kesetiaan cinta kita kepadanya.